ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الجبار المكور الليل في النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Sadaqallahul azim. Puji kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam yang penuh berkah ini. Allah memberikan kita sehat, Allah memberikan kita kuat, Allah memberikan kita sempat. Bergabung sehat, tambah kuat, tambah sempat, maka semua aktivitas bisa kita lakukan dengan ma'unah Allah Azza wa Jalla. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita memperingati hari kelahirannya, sejarahnya agung, ceritanya agung, sirah nabawiyahnya itu agung. Maka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebuah aktivitas yang agung, karena kita mengagungkan yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Al-Ustaz Dr. Tunku Haji Mufakhir Muhammad tadinya sudah menyampaikan, mengangkat firman Allah Azza wa Jalla Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Karena itu bicara Nabi Muhammad adalah bicara keagungan, karena yang mengagungkan Nabi Muhammad justru Allah yang Maha Agung. Yang kami muliakan, hadir bersama kita Bapak yang mewakili Gubernur Aceh, Bapak Sekda, sekaligus kita ucapkan selamat bertugas menjadi PLT Sekda. Semoga berkah, karena tadinya beliau dikukuhkan, dilantik, langsung kaki beliau berada di atas mimbar yang mulia ini. Yang kami hormati para pejabat pemerintah Aceh, hadir bersama kita para asisten dan seluruh SKPA, juga yang kita muliakan hadir langsung Bapak Kapolda Aceh, Bapak Pangdam, dan seluruh unsur Forkopimda atau yang mewakili, hadir bersama kita para pejabat publik sekaligus tokoh masyarakat yang berpengaruh, yaitu Ibu Wali Kota Luxmawe dan juga Bapak Bupati Aceh Besar Syekh Muharram. Hadirin hadirat sekalian, dan juga kepada sahibul masjid, imam besar masjid diwakili oleh guru kita Bapak Dr. Tunku Haji Mufakhir Muhammad, dan juga dari jajaran UPTD. Hadir Bapak Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh. Terima kasih kepada pengurus Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh meminta kami untuk merangkap sebagai penceramah pada malam hari ini. Mohon maaf kepada
senior-senior kami, atasan-atasan kami. Di sini saya hanya bertindak sebagai penceramah, sebagai profesi saya di luar kedinasan. Jadi bukan memborong mimbar ya. Nanti dikira anggap beli angin kan di syariat. Saya bukan meminta, tapi oleh Imam Masjid Abu Bayabasi dan juga para guru-guru meminta kami untuk hadir malam ini sebagai kapasitas penceramah maulid. Hamba Allah, keluarga besar masyarakat Aceh yang kami muliakan, kita tadi sudah berdiri saat mengumandangkan salawat. Para ulama menjelaskan kenapa setiap momen manakala kita menyebutkan salawat kepada Nabi, kita dianjurkan untuk berdiri. Padahal berdiri itu biasanya untuk orang yang kita sapa. Sembari kita duduk, datang orang tua, kita berdiri. Kita sebagai staf, datang pimpinan, berdiri. Kita sebagai rakyat, datang pejabat, kita berdiri. Kenapa pada saat selawat kita berdiri? Karena posisi Nabi Muhammad di atas segala-galanya. Maka ketika orang-orang yang kita muliakan, kita hadir berdiri, maka kehadiran Nabi Muhammad jauh lebih kita berdiri. Nabi Muhammad hanya jasadnya saja yang sudah tidak bersama dengan kita, tapi jiwanya, ilmunya, akhlaknya, semangatnya, itu semuanya masih hidup. Maka kita berdiri saat selawat dikumandangkan, itu adalah merasakan Nabi Muhammad itu hidup di hadapan kita. Inilah hikmah kenapa salawat dikumandangkan sembari kita berdiri. Hamba Allah, keluarga besar yang mulia, kita juga tadi mendengarkan tilawatil Quran oleh putra terbaik dari Kabupaten Pidi, Tengku Muksal bin Awahab, membacakan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita menemukan di dalam Al-Quran, jika kita buka, itu kalimat uswatun hasanah ditemukan 3 kata, semuanya persis dalam bentuk nakirah. Uswatun baris 2, hasanatun na'at man'un. Uswatun hasanah, contoh teladan, tapi formula kalimatnya itu dalam bentuk nakirah, artinya kalimat itu umum. Berarti uswatun hasanah tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun kita beruswatun hasanah. Uswatun hasanah tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Kita tidak uswatun hasanah di masjid saja dengan pakaian koko. Kita tidak uswatun hasanah di dalam masjid saja dengan pakaian mukena. Kita tidak uswatun hasanah di dalam masjid saja dengan kain sarung, tapi uswatun hasanah dalam makna fleksibel, luas, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Berarti uswatun hasanah masuk semua lini, masuk semua aspek kehidupan. Kita pegawai pakai uswatun hasanah, kita petani pakai uswatun hasanah, kita aparat pakai uswatun hasanah, kita rakyat pakai uswatun hasanah. Karena itu maka kalimat uswatun hasanah tidak dibatasi oleh tempat, waktu dan ruang. Selamanya uswatun hasanah. Uswatun hasanah, ada ayat yang ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad saja, seperti ayat tadi.
Laqad kana lakum fi Rasulillah, itu bicara khusus spesifik kepada Nabi. Dan ada uswatun hasanah yang juga dimaksudkan kepada semua Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Laqad kana fi qasasihim ibrah, bicara tentang sejarah para Nabi itu menjadi pelajaran, bukan saja bicara tentang Nabi Muhammad. Laqad kana fihim uswatun hasanah, sungguh telah ada pada mereka, maknanya para Nabi, uswatun hasanah. Berarti pada semua Nabi itu ada uswatun hasanah secara umum. Apalagi uswatun hasanah pada diri Nabi Muhammad yang bermakna secara khusus. Maka uswatun hasanah adalah blueprint kehidupan. Uswatun hasanah adalah acuan. Uswatun hasanah adalah rule, sebuah aturan di dalam kehidupan yang maknanya itu sangat luas, seluas Al-Quran. Karena itu maka ketika bicara uswatun hasanah digandengkan dengan ayat dan hadis yang bicara tentang akhlak, ini tidak terlepas. Maka ketika Aisyah ditanya para sahabat, ma khuluquhur rasul, ya Sayyidina Aisyah, apa akhlak Nabi itu? Aisyah menjawab, bukan dengan susunan kalimat, karena tidak cukup kalimat. Bukan dengan untaian kata, karena tidak cukup kata-kata. Tapi dijawab singkat padat, secara syumuliyah, secara komprehensif. Kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Seluas Al-Quran, seluas itu akhlak Nabi. Al-Quran mencakup dalam 3 aspek besar. Pertama, i'tiqadiyah. Kita dianjurkan, diajak dan diwajibkan untuk memahami pola-pola i'tiqad, memahami konseptual akidah, memahami pemahaman ketauhidan. Maka Nabi Muhammad yang sangat memahami akidah. Maka akhlak Nabi disebut dengan Al-Quran, karena dalam Al-Quran sebahagiannya bicara dengan akidah.